Calon menantu. Mel, bangun sayang. Cecilia membelai lembut kepala anaknya. Mah. Amelia mulai membuka matanya perlahan. Tiba-tiba Amelia dikejutkan dengan kehadiran orang-orang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semua orang di ruangan itu memandangnya tersenyum. Muka Amelia memerah sampai ke telinganya. Ia langsung berdiri dari duduknya langsung menghampiri sang ibu. Ini anakmu. Ucap lelaki tua yang kepalanya hampir seluruhnya memutih. Diperkirakan umurnya berkisar antara 65 tahun ke atas. Tapi penampilannya masih terlihat sangat gagah. Iya, Grandpa. Ini anak kami. Jawab Cecilia pada lelaki tua itu. Cantik. Satu kata itu keluar dari mulut wanita parubaya yang rambutnya bas seperti arum manis digulung. Wanita itu hampir keriput namun tetap tidak mengurangi paras kecantikannya. Amelia semakin salah tingkah dipuji seperti itu. Sayang, kenalin, mereka ini Oma. Opanya Daniel. Orang tua dari Om Darwin yang tinggal di luar negeri. Mereka baru saja tiba di sini. Ucap Sonya pada Amelia. Amelia pun mulai paham siapa orang-orang itu sebenarnya. Kemudian Amelia berjalan menghampiri kedua orang tua itu. Oma, opa saya Amelia. Amelia mengulurkan tangannya menjabat kedua tangan keriput di hadapannya. Amelia mencium punggung tangannya. Keduanya membelai pucuk kepala Amelia lembut memberikan senyum terbaiknya. Jadi ini calon menantuku Sonya. Ucap nenek tua cantik itu. Hah? Amelia benar-benar dibuat sepat jantung oleh perkataan nenek itu. Apa katanya calon menantu? Itu memang harapan Amelia. Hehe. Memangnya gadis cantik ini mau sama laki-laki yang kini bisanya cuman berbaring saja di tempat tidur. Ucap lelaki parubaya itu meledek. Tatapannya menyeringai ke arah Daniel yang kini posisinya sudah bersandar dengan brankar yang sudah dinaikkan posisinya lebih tinggi untuk memudahkan ia merubah posisinya untuk duduk. Grandpa, jangan sembarangan berbicara. Meskipun keadaanku seperti ini, tapi gadis cantik itu sampai tertidur pulas di sampingku. Ucap Daniel enteng. Tak tahu malu padahal di ruangan itu ada Daston dan juga Cecilia selaku orang tua Amelia. Amelia sampai menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir dengan lelaki itu. Tidak dalam keadaan sehat atau sakit seperti ini masih saja melantur kemana-mana. Apa otaknya mulai bergeser setelah kecelakaan itu? Tiba-tiba suster masuk mendorong troli yang sudah berisi makanan. Selamat siang. Pasien sudah waktunya makan siang. Jangan lupa dihabiskan ya makannya dan juga obatnya jangan lupa diminum. Suster itu menaruh makanannya di meja samping brankar. Lalu setelah itu keluar mendorong kembali troli itu. Ya sudah, Grandma sama Grandpa ke mansion dulu. Sekalian mampir ke kantor papamu. Nanti sore kita kembali lagi ke sini. Jangan lupa habiskan makananmu. Jangan terlalu lama di ruangan ini, tidak enak. Ucap nenek cantik itu pada cucunya. Daniel pun hanya mengedipkan matanya sebelah tanda setuju. Sayang, ayo. Kita pulang sekarang. Papa ada kerjaan di kantor. Ucap Cecilia pada Amelia. Mah, aku di sini dulu ya. Ucapnya, Cecilia dan Daston pun paham. Mereka pun mengangguk tersenyum pada putrinya. Nanti jangan lupa makan siang ya. Ucap Daston membelai punggung anaknya. Siap, bos. Jawab Amelia menaruh tangannya di atas pelipis memberi hormat. Ya sudah, tante titip dulu Daniel sebentar ya sayang. Tante harus antar dulu Oma. Opanya Daniel. Ucap Sonya dan Amelia pun mengangguk tanda setuju. Akhirnya mereka pun keluar dari ruangan itu. Menyisakan Amelia, Daniel dan juga pelayannya. Tuan, mau saya bantu suapi? Ucap pelayan itu tapi Amelia lebih dulu menjawabnya. Biar aku saja Bibi. Amelia pun mengambil piring berisi makanan yang sudah disediakan rumah sakit itu di samping Daniel. Selamat ya, akhirnya kamu lulus juga. Maaf aku tidak bisa hadir menyaksikan wisuda. Ucapnya sendu. Tidak apa-apa. Aku tahu kondisi kamu saat ini. Tidak mungkin juga kan turut untuk hadir. Jawab Amelia tersenyum ke arah Daniel. Kamu cantik sekali. Pasti laki-laki itu makin tergila-gila sama kamu. Celetuk Daniel saat Amelia mengambil piring itu di sampingnya. Amelia pun seketika menghentikan pergerakannya. Piring yang sudah ia pegang di tangannya kembali ia simpan di meja itu. Amelia menoleh pada kekasihnya sembari menampilkan wajah yang tidak bisa diartikan. Aku minta maaf. Tapi waktu itu dia hanya menolongku saat. Amelia menghentikan ucapannya. Teringat kembali pada kejadian waktu itu.
Saat apa? Saat aku menjadi laki-laki brengsek yang tidak jujur padamu sejak awal dan akhirnya menjadi bumerang untukku sendiri, sampai akhirnya laki-laki itu datang padamu mengulurkan tangannya sukarela pada saat kamu dalam keadaan tidak baik-baik aja. Karena laki-laki itu tahu kamu akan menyambutnya dengan baik. Ucap Daniel penuh kesedihan. Stop. Jangan membahas lagi masalah itu. Kita berdua memang salah. Bukan kamu aja yang salah, aku di sini juga salah tidak bertanya dulu padamu dan berpikir yang tidak-tidak tentang kamu sejak pertama kali di Bali. Ucap Amelia tegas. Di Bali? Tanya Daniel terkejut menemukan fakta baru yang baru saja ia dengar dari mulut Amelia. Aku mendengar waktu kamu menelpon anak kecil itu. Ucap Amelia sembari menundukkan kepalanya. Jadi itu alasan kamu mengunci pintu kamarmu. Haha, ucap Daniel terbahak. Jadi benar kamu yang masuk ke kamarku pada malam itu. Amelia menoleh dan mendelik ke arah Daniel. Spontan tangannya memukul lengan kiri lelaki itu yang tidak ada jarum infusnya. Oh, sakit yang. Daniel meringis memegangi lengan kirinya. Ya ampun, maaf, aku lupa, aku tadi refleks. Amelia merasa bersalah melihat Daniel terlihat meringis kesakitan. Tuan, Anda tidak apa-apa. Ucap sang pelayan itu yang duduk di kursi sudut ranjang tidur khusus keluarga. Tidak masalah, Bibi. Tolong kamu belikan makanan yang enak di kantin rumah sakit ini. Perintah Daniel pada pelayan itu. Tanpa menunggu lama lagi sang pelayan pun langsung melaksanakan perintah sang tuannya. Tak lupa Daniel juga memberikan uang pada pelayan itu. Kini tinggal Amelia dan Daniel di ruangan itu. Daniel hanya diam tanpa membuka suaranya setelah lengan kirinya dipukul oleh Amelia. Amelia pun bingung harus berbuat apa. Kamu makan dulu ya. Biar aku suapi. Ucap Amelia dan Daniel hanya melirik sebentar lalu memalingkan kembali wajahnya ke samping. Kamu ternyata lebih sayang laki-laki itu dibanding kekasihmu sendiri. Celetuk Daniel mencibikkan bibirnya seperti anak kecil yang sedang merajuk. Sejak kapan laki-laki itu berubah menjadi lebay seperti ini, pikir Amelia. Benar-benar otaknya sudah bergeser ternyata. Apa maksudmu? Berbicara seperti itu. Apa ada bukti yang mengatakan? Jawab Amelia mulai terpancing emosinya. Buktinya aku dipukul. Kalau sayang seharusnya pacar lagi sakit itu dimanjain, disayang-sayang, contohnya dicium ke. Jawab Daniel begitu enteng. Amelia membulatkan matanya seketika mendengar ucapan yang keluar dari mulut kekasihnya itu. Tapi tanpa Daniel duga. Cuk. Amelia mengecup bibir Daniel begitu saja. Hanya menempel dan tidak ada lumatan apapun tapi berhasil membuat laki-laki itu tersenyum penuh arti. Daniel berdehem menetralkan degup jantungnya yang kini mulai berdetak berirama di balik dadanya. Sudah lebih baik sekarang kamu makan dulu. Nanti keburu gak enak kalau dibiarin terlalu lama. Ucap Amelia yang menutupi salah tingkahnya. Kemudian mulai menyuapi Daniel perlahan-lahan. Daniel pun dengan senang hati menerima suapan itu sampai suapan terakhirnya. Walaupun sebenarnya Daniel malas memakan makanan rumah sakit yang menurutnya tidak enak itu. Apa boleh buat kalau makannya disuapi oleh Amelia seperti ini? Ceklek. Tuan, ini makanannya. Pelayan itu menyodorkan paper bag di atas meja. Terima kasih, Bibi. Tolong berikan itu pada gadis ini. Perintahnya. Pelayan itu pun segera memberikan paper bagnya ke tangan Amelia. Amelia pun segera mengambilnya. Makan dulu. Aku gak mau kamu sampai sakit karena telat makan. Ucap Daniel pada Amelia. Amelia pun menurut saja apa yang laki-laki itu perintahkan. Amelia sudah tidak ingin berdebat lagi dengan Daniel. Hanya membuang-buang energinya saja. Ia juga kebetulan mulai merasa lapar sejak pagi, hanya memakan sepotong roti dan segelas susu saja sebelum berangkat ke acara sekolahnya. Amelia kemudian berjalan mengambil segelas air di dispenser. Karena ruangannya VIP Jeti sudah lengkap jika keluarga membutuhkan air minum. Karena sudah tersedia dispenser di ruangan itu. Ini minum dulu obatnya. Ucap Amelia menyodorkan gelas berisi sedotan dan juga obat yang sudah diresepkan suster tadi ke hadapan Daniel. Daniel pun dengan senang hati menenggak obat itu dan meminum air pemberiannya sampai habis. Ya sudah, aku makan dulu ya. Kamu lebih baik istirahat lagi. Ucap Amelia. Daniel pun mengangguk, tak lupa Amelia mengembalikan posisi ranjangnya ke semula. Agar Daniel bisa lebih nyaman ketika tidur. Amelia pun mulai memakan makanan itu dengan tenang, ia juga memberi sebagian makanannya ke pelayan Daniel. Setelah menyelesaikan makannya Amelia kemudian berdiri mencuci tangannya. Ia menoleh ke ranjang Daniel.
Rupanya lelaki itu sudah tertidur pulas mungkin karena pengaruh obat yang ia minum tadi. Amelia membenarkan selimut yang dipakai Daniel. Amelia tersenyum lega melihat laki-laki itu kini baik-baik saja. Ia juga mencium kening Daniel berharap kekasihnya selalu dalam lindungan Tuhan. Setelah itu, Amelia bergegas pamit pada pelayan Daniel. Ia berpesan jika tuannya bangun, dan Daniel mencarinya. Amelia izin untuk pulang ke rumahnya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.